Hari ini Bapak Ibu Gembala masih ada di Kota Palu. Mereka masih ada beberapa pelayanan dan nanti tanggal 3 ya, tanggal 3 Oktober itu akan kembali ke Jakarta. Hari ini saya diberi kehormatan buat menyampaikan renungan di ibadah yang kedua ini. Nah, kita ini ada di minggu terakhir bulan September Bapak Ibu. Ini minggu yang spesial. Kenapa? Karena di bulan ini minggunya ada 5. Ya, kalau saya lihat itu di kalender, bulan-bulan yang minggunya 5 itu cuma 4 bulan kalau nggak salah tahun ini. Nah, karena itu di minggu terakhir ini saya awali dengan mereview dulu khotbah di sepanjang bulan September ini yang sudah disampaikan sama hamba-hambanya. Oke, ini minggu pertama ya, Pak Yohanes Parapat menyampaikan mengenai lahir dari Allah. Tanda seorang yang lahir dari Allah itu adalah orang tersebut tidak berbuat dosa lagi. Renungan ini, kebenaran ini mendasari khotbah-khotbah di minggu-minggu di bulan September ini. Yang kedua, tanggal 8 itu kita belajar mengenai bukti-bukti dari kelahiran baru. Ada 3 bukti. Yang pertama, kesaksian. Kesaksian dari Roh Allah dan roh kita. Yang kedua, buktinya itu haus akan firman Tuhan. Nah, bukti yang kedua ini adalah bukti otentik orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru itu pasti dia akan haus akan firman. Jadi ini bukti yang tidak bisa dipalsukan. Yang ketiga, orang yang sudah lahir baru itu buktinya dia memberi diri tertanam di dalam gereja lokal. Makanya biasanya kita itu tertanam di mana atau di gereja di mana kita mengalami kelahiran baru. Saya mengalami kelahiran baru di sini, makanya saya tertanam di sini. Mungkin juga ada Bapak Ibu ya yang beda situasi, mungkin mengalami kelahiran baru itu di kampung gitu ya, lalu pindah, akhirnya berjemaat di sini. Di minggu ketiga, kita belajar mengenai hidup oleh roh. Pak Yoel menyampaikan, ya, dipenuhi roh itu dimulai dengan pengakuan jujur akan kelemahan kita sendiri. Seringkali kita mencoba melakukan itu dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita belajar hidup oleh roh, awalnya dari situ, akui kelemahan. Kalau saya nggak sanggup. Dan minggu lalu di minggu keempat, ya Om Theo sampaikan, hidup oleh roh itu taat. Katakan sama-sama, no debat. Ya, ingat Cing Abdel. Cing Abdel itu kalau ngejuriin stand up comedy itu no debat. Ya. Hidup oleh roh itu taat, no debat. Roh Kudus yang diam di dalam batin kita menolong kita untuk taat dan tetap taat. Nah, di bagian ini nih saya diberkati. Waktu awal kita menerima keselamatan, kita percaya Yesus, kita taat. Tetapi minggu lalu disampaikan di dalam perjalanannya, apakah kita masih taat? Nah, makanya ya, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu menolong kita untuk taat dan tetap taat. Jadi antara taat dan tetap taat itu ada jarak gitu ya. Nah, makanya kita butuh mempraktekkan akuntabilitas. Ini kata akuntabilitas mungkin kata yang tidak asing buat Bapak Ibu di dunia kerja, di dunia pemerintahan, di dunia sekuler. Tetapi di dalam gereja kayaknya saya coba cari referensi mengenai akuntabilitas dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja lain, sedikit sekali. Nah, makanya Bapak Ibu kita bersyukur. Tuhan tolong kita jemaat di ujung Menteng untuk melakukan satu hal yang luar biasa ini. Ya, jadi akuntabilitas menolong kita untuk menundukkan diri dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada seseorang, bukan hanya kepada Tuhan, gitu ya. Ada orang yang kita mempertanggungjawabkan hidup kita.
Nah, minggu ini kita mau lanjutkan. Jadi judulnya khotbah minggu ini adalah akuntabilitas dan tujuannya. Kita akan mulai dengan membaca satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya, Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. Karena betul-betul saya ini grogi sekali. Di belakang saya minta didoain Pasiher, Pak. Saya ini panas dingin. Jadi dengan Bapak Ibu ikut bersama membaca kita, atau saya merasa Bapak Ibu juga mendukung. Oke, kita baca 2 Korintus 5 ayat 17, 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ada 2 kata di sini yang akan saya sedikit perdalam. Ciptaan baru. Nah, di dalam bahasa aslinya, ciptaan baru itu ada 2 kata. Yang pertama adalah neos. Yang kedua adalah kainos. Kenapa 2 kata ini penting? Saya rasa penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita tahu bagaimana pekerjaan Allah menjadikan kita ciptaan baru itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita mulai dari neos dulu. Apa itu neos? Neos itu punya pengertian gini, sesuatu yang lebih mutakhir. Tadi pagi Om Dito sampaikan tuh bagaimana perjalanan perkembangan handphone gitu. Handphone dulu, handphone jadul itu gede banget gitu. Lalu makin kesini tuh handphonenya makin kecil. Nah itu neos, perkembangan sesuatu yang lebih mutakhir, lebih canggih, komputer. Wah dulu komputer itu segede rumah. Sekarang komputer itu makin mengecil, makin tipis. Ya, lalu apalagi bentuk baru dari yang lama. Jadi itu upgrade, update. Dan yang paling penting, kata neos ini adalah dapat dikerjakan oleh manusia. Nah, sedangkan kainos itu definisinya gini, sama sekali baru. Bukan perbaikan dari yang lama. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini catatan pentingnya. Hanya dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu bisa tebak ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini ciptaan baru yang dimaksud itu neos apa kainos, Bapak Ibu pasti bisa tebak. Tentu saja apa? Kainos. Ini sesuatu yang hanya Allah yang dapat kerjakan. Jadi ciptaan baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini karya Tuhan, bukan hasil pekerjaan manusia. Secara fisik memang ya, waktu kita menjadi ciptaan baru itu secara manusia nggak ada yang berubah. Saya itu dibaptis waktu usia 17 tahun. Waktu itu dalam bayangan saya ketika saya dibaptis, saya dikeluarkan dari air, saya akan beda gitu kan. Lebih ganteng lah minimal. Tapi waktu ngaca sama. Jerawat masih ada. Sangka saya habis dibaptis itu jerawat sembuh semua. Tapi ternyata sama. Jadi yang dibilang baru ini bukan fisik, tetapi di dalam. Batin kita mengalami pembaharuan. Amin Bapak Ibu. Nah dasar ini penting banget. Kita butuh tahu ciptaan baru itu dikerjakan oleh Allah. Kenapa? Supaya waktu kita melakukan akuntabilitas, tujuannya itu bukan kita supaya menerima keselamatan. Ingat, keselamatan ciptaan baru itu pekerjaan Allah, bukan usaha manusia. Lalu apa tujuannya kita melakukan akuntabilitas? Nah itu, minggu ini kita mau belajar. Ya, jadi bukan untuk terima keselamatan kita melakukan akuntabilitas,
bukan supaya kelihatan lebih hebat, bukan supaya kelihatan lebih suci. Kita mau suci betulan, bukan cuma kelihatan. Kita mau kudus betulan, bukan cuma kelihatan kudus. Amin. Amin. Ya. Jadi ciptaan baru itu anugerah Tuhan. Supaya kita terus-menerus mengalami pembaharuan dan mengalami perubahan yang nyata dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Nah, minggu lalu tadi saya sudah singgung ya, kita butuh akuntabilitas. Nah, ada 3 tujuan daripada akuntabilitas. Kita mau belajar. Yang pertama itu, apa tujuannya kita mempraktekkan akuntabilitas? Yang pertama adalah supaya kita menjadi pelaku dari firman-Nya. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan sama saya, tujuan, Bu Selke aba-aba ya, 1, 2, 3. Tujuan saya melakukan akuntabilitas, supaya saya menjadi pelaku firman. Penting banget di sini, menjadi pelaku firman. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang menganggap amanat agung itu sebuah penginjilan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat ini, amanat agung itu pertama-tama bukan penginjilan. Amanat agung itu adalah perintah untuk memuridkan. Akuntabilitas itu bagian daripada pemuritan. Penginjilan itu bagian daripada pemuritan. Di dalam pemuritan kita melakukan akuntabilitas. Di dalam pemuritan kita melakukan penginjilan. Nah, targetnya apa? Melakukan segala sesuatu. Di situ ada ya, bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 25, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ini yang penting. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, bukan hanya menjadi pendengar dan melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Kalau mau jujur Bapak Ibu ya, seringkali kita itu saya sama saudara gitu. Ketika kebenaran firman disampaikan, kita itu hanya berhenti di mendengarkan saja. Waktu mendengarkan itu berapi-api gitu, wah terbakar untuk melakukan, terbakar untuk mempraktekkan. Tetapi dalam perjalanan, makanya gitu ya, untuk tetap taat, itu kita nggak lanjut. Berapa banyak yang masih punya kebiasaan saat teduh tiap hari. Awal menerima keselamatan, wah, no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, nggak ada nasi uduk. Tapi sekarang, mana sarapan dulu, kopi dulu, Alkitab nantilah. Nah makanya Bapak Ibu, di sini kita butuhkan akuntabilitas. Ya, firman-Nya bilang, kalau kita menjadi pendengar dan melakukannya, orang itu akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu mau bahagia? Berapa banyak yang mau bahagia? Ih, nggak ada. Oh ada, maaf ya. Mungkin begitu terpesona melihat saya atau melihat PowerPoint saya. Kita semua itu pengen bahagia. Tapi bahagianya bagaimana? Firman Tuhan bilang ketika kita menjadi pelaku,
kita berbahagia oleh perbuatannya. Ini kalimat penting sekali. Tuhan Yesus menekankan supaya murid-murid itu mengajar orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkannya kepada mereka. Jadi kata melakukan ini penting banget di sini. Melakukan, menaati, mempraktekkan. Tujuan dari pengajaran adalah untuk melakukan dan menaati atau mentaati. Bukan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Bukan secara intelektual, wah kita belajar kristologi. Bukan hanya sekedar menambah pengetahuan. Tetapi bagaimana kita bisa belajar, menjelaskan gitu ya, bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Kepada siapa? Kepada anak kita kalau yang orang tua. Kepada siapa? Kepada saudara kita yang lain. Jadi ini targetnya Bapak Ibu. Tujuan daripada melakukan akuntabilitas adalah melakukan firman. Amin. Dan untuk bisa tetap taat melakukan firman, kita butuh saudara kita yang lain. Buat nanyain, Pak, udah saat teduh belum hari ini? Bagi dong renungannya. Pak, udah doa belum? Pak, minggu lalu yang Bapak ceritain itu, yang Bapak diberkati sama khotbah minggu lalu, gimana? Udah dilakukan belum Pak? Butuh loh Bapak Ibu ditanyain kayak gitu. Dan itu butuh apa? Kesediaan. Kesediaan untuk ditanyain. Kalau kita nggak mau membuka diri memang susah ya. Tapi ini perintah Tuhan. Nanti lanjutnya ada penjelasannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita melakukan akuntabilitas apa? Berbuah lebat. Jadi tujuannya supaya kita berbuah lebat. Ayatnya, Yohanes 15 ayat 2. Sama-sama lagi ya, Bapak Ibu Saudara baca. 3, 2, 1. Amin. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada 2 ranting di sini. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Apa yang dilakukan kepada ranting yang tidak berbuah? Dipotong. Yang kedua, jenis ranting yang berbuah. Apa yang dilakukan dengan ranting yang berbuah? Dibersihkannya. Bapak Ibu, dipotong dan dibersihkan itu sama-sama menggunakan alat yang sama. Dibersihkan itu bukan pakai kain, lap. Dibersihin, dilap rantingnya. Pakai kanebo, bukan, apalagi pakai tisu basah, bukan. Dua-duanya pakai apa? Pisau yang tajam. Maaf ya Bapak Ibu, khotbah membawa benda tajam. Ini tajam loh Bapak Ibu. Ini namanya gunting stek. Bahasa internasionalnya pruning shears. Betul enggak tuh? Gunting pemangkas. Dipotong, dibersihkan, pakai alat yang sama. Apa maksudnya? Ngomong-ngomong ini punya Pak Mista ya, bukan punya Tuhan Yesus. Saya nggak tahu gunting pemangkas atau pisau pemangkas waktu zaman Tuhan Yesus bentuknya bagaimana. Tapi sekarang kayak begini Bapak Ibu bentuknya. Nah, sama-sama pakai alat yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya
Waktu kita dibersihkan, itu sakit. Waktu kita sedang dipotong, sakit. Tidak nyaman. Jadi kalau memang mempraktekkan akuntabilitas itu nggak nyaman, betul. Kenapa? Karena lagi dibersihin. Bukan pakai tisu basah, bukan pakai kanebo, bukan pakai kain lap. Pakai gunting. Ini Pak Mista pakai buat ngebentuk bonsai. Wah, balikin. Karena janjinya cuma pinjam 2 jam. Membangun akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada seseorang nggak nyaman pasti awalnya. Kenapa? Karena kita mengizinkan itu orang lain masuk di dalam hidup kita menanyain, gimana Pak keuangannya? Minggu lalu kita belajar ya, ada 5 area utama yang kita mesti belajar mempertanggungjawabkan atau kita belajar untuk tetap taat. Nggak nyaman ditanyain, gimana Pak? Keuangan minggu ini masih ada kekhawatiran enggak? Gimana Pak? Kehidupan seksual, godaan-godaan seksual minggu ini itu enggak nyaman. Gimana handphone Bapak? Download apa aja, lihat apa aja, enggak nyaman itu. Tapi enggak ada jalan lain. Itu caranya untuk kita berbuah. Itu caranya untuk kita bertumbuh dan berbuah lebat. Iya, halo. Pak, GoFood-nya udah sampai nih? Enggak ya? Oke. Nah, Bapak Ibu kadang gini, kadang peperangan di dalam pikiran kita itu bergumul itu gini, aduh saya rasa saya sedang dipotong sama Tuhan. Saya rasa saya sedang dibuang ini kan. Barang siapa yang tidak berbuah itu dipotong itu kalau kita baca ayat selanjutnya itu dipotong, dibuang lalu dibakar gitu. Nah kadang pergumulan di dalam pikiran kita itu gini, aduh saya sedang dipotong sama Tuhan. Tuhan lagi gak peduli sama saya. Tuhan lagi jauh sama saya. Ini saat-saat yang berbahaya Bapak Ibu. Ketika kita merasa kita tidak dipedulikan oleh Tuhan, Tuhan kayaknya lagi menghukum kita gitu. Ini saat-saat yang berbahaya, makanya kita butuh orang yang kita belajar berakuntabilitas. Untuk apa? Untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bapak, Ibu, Tuhan sedang bersihin Bapak, Ibu. Itu bagian yang Tuhan sedang bersihkan. Misalnya apa? Soal kekhawatiran. Bapak Ibu itu khawatir banget. Tuhan mau bersihin. Bapak sudah baik dalam hal ini. Ibu sudah baik dalam hal ini. Tetapi ada bagian yang Tuhan mau itu supaya berbuah lebat. Caranya gimana? Tuhan sedang bersihkan. Waktu saya diskusi sama istri soal poin ini, gitu ya, saya tanya sama dia, kamu pernah nggak ngalamin situasi di dalam hidup kamu yang kamu merasa Tuhan lagi potong saya, nggak enak, nggak nyaman. Tapi waktu di ujung, waktu di endingnya, kamu sadar, ternyata Tuhan sedang bersihin saya. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari pertumbuhan kerohanian. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kamu. Istri cerita, boleh nggak diceritain? Boleh. Soalnya waktu latihan khotbah latihan Bapak Ibu karena, aduh ya gitu. Ada satu situasi yang istri saya alami itu di mana dia mesti bolak-balik ke rumah sakit selama 9 bulan ya Ay. 9 bulan bolak-balik ke rumah sakit, itu waktu mengandung anak saya yang kedua. Kenapa? Karena ada gangguan tiroid, ya, wanita yang sedang hamil, ibu yang sedang hamil, ketika ada gangguan hormon, gangguan tiroid, itu butuh diperiksa, butuh diobatin. Kenapa? Karena akan berdampak kepada janin. Nah,
saat bulak-balik dari rumah ke rumah sakit, minta rujukan, ke sana, ke sini, ketemu dokter nggak sampai 5 menit, mungkin 5 menit paling lama, tapi nunggunya berjam-jam. Itu di pikiran kami berdua begini, coba uang saya banyak, saya nggak perlu ngantri kayak begini, langsung dapat VIP. Ini pemerintah salah ini, nyalain pemerintah. Ini pemerintah BPJS nih. Begitu Bapak Ibu, ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, kita masih nyalahin situasi, masih nyalahin orang, berarti kita belum tahu kalau kita itu sedang dibersihkan. Nah endingnya apa? Saya tanya sama istri saya, oh jadi lebih sabar. Ya memang dia jadi jauh lebih sabar. Jadi bisa menikmati proses. Melihat segala sesuatu itu ada prosesnya, enggak langsung instan. Langsung jadi, ada prosesnya. Apalagi saya tanya, wah banyak dan lain-lain katanya. Saya juga lihat diri saya juga pernah ngalamin di situasi yang saya merasa saya sedang tidak dipedulikan oleh Tuhan. Saya sakit selama mungkin beberapa tahun gitu ya. Sakit saya ini bikin saya menarik diri. Sakit saya ini bikin saya minder luar biasa. Di saat itu doanya cuma satu, Tuhan sembuhkan saya. Pikirannya itu wah mujizat, wah makanya tadi saya bilang kan waktu saya dibaptis saya berharap ada satu kejadian luar biasa. Tapi ketika saya ngalamin proses itu berbulan, waktu itu saya sampai telepon RPK, itu radio RPK kan kalau setiap pagi atau malam itu ada layanan telepon kalau yang sakit ya. Saya telepon, Pak tolong doakan, saya sakit. Namanya siapa Pak? Tinggal di mana? Wah didoain. Saya berharap waktu didoain hamba Tuhan yang di radio itu sembuh. Enggak. Sampai satu titik Bapak Ibu. Itu mengubah saya dalam sudut pandang ini. Sampai saya waktu itu bisa bilang kayak gini, Tuhan, tuh waktu dijamah oleh Tuhan ya, saya bilang gini, Tuhan sekarang buat saya sembuh atau tidak sembuh itu bukan hal yang utama lagi. Kalau Tuhan sembuhkan puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih izinkan saya sakit kayak gini ya udah saya mau nikmati. Tapi satu hal Tuhan, jangan jauh dari saya. Wah, tuh kata-kata mesra banget kalau disampaikan sama pasangan kita. Sayang, utang boleh banyak, kontrakan kebanjiran, cicilan nambah, anak sakit. Tapi kalau kamu bersama denganku, kita jalani semua ini, kita kuat. Wah, kayak itu ya, partai, kita kuat bersama. Ya, supaya saya enggak grogi. Ya, itu situasi yang mengubah saya. Jadi ketika saya mengalami situasi, mulai saat itu Bapak Ibu Saudara semua, ketika saya menghadapi perasaan gak nyaman, gak tenang, gak enak, berpikirnya, oh Tuhan sedang bersihkan saya ini. Di bagian mana ya Tuhan? Nah Bapak Ibu, akuntabilitas sekali lagi menolong kita melewati ini. Di satu sisi tadi teman akuntabilitas kita bisa menolong kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu bukan lagi tidak dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan sedang bersihkan Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain, teman akuntabilitas kita itu bisa jadi alatnya Tuhan untuk membersihkan kita. Dengan apa? Dengan kita yang membuka diri. Ya di Jarkom saya sampaikan soal problem emosional saya yang gampang kesentuh hot button. Tuh kalau hot buttonnya kesentuh, waduh marah saya itu sama anak-anak khususnya ini.
Di Jarkom saya cerita, Pak Danu sama Pak Beni. Saya cerita, tolongin saya nih. Ada satu titik nih berbahaya banget kalau saya marah sama anak-anak itu, ngomong saya itu nggak baik. Saya sudah bisa tidak merusak barang. Bapak Ibu, saya kalau marah sama anak-anak itu seram banget. Baskom pernah pecah ya sayang. Kursi pernah pecah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, puji Tuhan, tidak lagi merusak barang karena mahal. Tapi kata-kata saya, ya 2 minggu yang lalu cerita sama Pak Danu. Pak Danu, saya mesti minta maaf sama anak-anak. Waktu saya marah tadi pagi, saya ngomong begini nih, aduh. Pantesan kenapa waktu saya marah kok badan saya kayak kehabisan tenaga gitu. Kayak hilang tenaga ini semua. Waktu saya diskusi, waktu saya cerita, saya nemuin karena waktu marah saya ngomong satu kata. Cuma satu kata, tapi satu kata itu saya tahu itu kata yang gak baik. Malamnya saya langsung minta maaf sama anak saya yang pertama dan kedua. Besok paginya saya WhatsApp Pak Danu. Pak Danu, saya mau kasih update nih, Jarkom kita kemarin, saya sudah minta maaf sama anak saya, dua-duanya, tolongin ya. Oh iya, Pak Danu juga cerita, oh saya juga begini, nanti ada bagian ya Pak Danu mau cerita, mau kesaksian. Ya, jadi sama-sama menggunakan pisau yang tajam, tidak nyaman, tidak enak. Proses akuntabilitas akan membersihkan hidup kita, supaya kita berbuah lebat. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kita tahu kita ini sedang dipotong atau dibersihkan gitu ya? Jawabannya sederhana, apakah kita masih menempel pada pokok anggur? Jadi sebetulnya di sini keputusannya sama kita. Saya dipotong atau dibersihkan itu, apakah kamu masih menempel sama pokok anggur? Kalau kamu sudah tidak menempel sama pokok anggur, kamu ninggalin Tuhan, maksudnya kamu dibuang, maksudnya saya membuang diri gitu. Tapi kalau kamu masih nempel di pada pokok anggur, tinggal tunggu aja waktunya. Pasti berbuah lebat. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kita baca lagi sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, dalam konteks ini, tujuan ranting itu cuma satu, yaitu berbuah. Ranting itu bukan supaya indah. Rantingnya meliuk-liuk. Ranting itu bukan daunnya banyak, bukan. Cuma satu, berbuah. Bukan supaya bling-bling, ada ranting bling-bling ya. Beda kalau bonsai. Bonsai emang dibikin itu supaya indah gitu kan, dililit gitu. Tetapi ranting pada pokok anggur tujuannya cuma satu, berbuah. Dan balik lagi gitu, untuk berbuah butuh berbuah banyak. Untuk berbuah butuh dibersihkan. Butuh sesuatu yang bikin kita nggak enak. Gereja lokal kita secara korporat, kita juga sedang dibersihkan. Kenapa? Karena kita berbuah. Dan Tuhan mau buah kita secara korporat itu lebat. Ya, dalam pelayanan sekolah misalnya. Bapak Ibu coba datang deh, Senin sampai Jumat. Ya, hari sekolah, melihat anak-anak dari TK, SD, SMP, CBSOM di sini. Melihat begitu banyak jiwa-jiwa. Saya dikasih kesempatan ya sama guru SD itu buat konseling satu anak gitu. Janjian setiap Kamis ya, kita ketemu ya. Kesempatan. Lalu buah di dalam pelayanan secara korporat, apalagi pelayanan kepada tubuh Kristus. Itu buah. Gimana kita
memberkati gitu kan gereja-gereja lokal, Om Theo, Tante Evi sebagai gembala di tempat ini. Jadi berkat. Tetapi visi menjadi berkat buat tubuh Kristus, kota-kota, bangsa-bangsa itu masih panjang. Itu membutuhkan lebih banyak jemaat, lebih banyak anak-anak muda, lebih banyak orang-orang tua terlibat di dalam gereja lokal. Makanya kita sedang dibersihkan. Dengan apa? Akuntabilitas ini. Ya kita ikuti cara mainnya Tuhan. Tuhan mau kita taati hal ini, kita lakukan. Hati yang bertobat itu Tuhan yang lihat, gitu ya. Tetapi buah-buah pertobatan kita itu orang lain yang nikmati. Orang lain yang bisa lihat. Nah, Bapak di surga itu sebagai pemilik kebun anggur itu, dia pengen lihat pohonnya, kebunnya itu berbuah lebat. Cuma itu yang dia pengen lihat. Makanya ketika kita berbuah lebat, kita mempermuliakan Bapak kita di surga. Amin. Komsel kita juga sedang dibersihkan. Berapa banyak pastor komsel yang ngerasa, aduh udah besuk gitu ya, udah doa, udah puasa, udah kebersamaan, mulai dari kebersamaan di rumah anggota komsel, kebersamaan di kolam renang, kebersamaan di mana lagi, di puncak mungkin, tapi kok susah banget pertambahan jiwa ya. Komsel kita mungkin juga sedang dibersihkan gitu ya. Gimana praktekkan ini? Sesama anggota komsel membangun hubungan akuntabel. Yang ketiga, tujuan daripada membangun akuntabilitas adalah terhindar dari kejatuhan atau tersandung. 2 Petrus 1 ayat yang 10, kita baca sama-sama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak Ibu, nasihat supaya kita waspada, jangan sampai tersandung, itu Bapak Ibu bisa temukan banyak sekali di dalam perjanjian lama. Banyak sekali di dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena buat orang percaya, tersandung itu bagian yang bahaya. Jangankan secara kerohanian ya, secara fisik tersandung itu kan kita nggak lihat Bapak Ibu ya. Biasanya kita lagi perhatian kita lagi melihat apa, lalu karena batu atau karena apa kita tersandung dan jatuh. Nah itu. Amsal 4 ayat 18 sampai 19, salah satu contohnya ya. Jalan orang benar itu digambarkan seperti fajar yang makin menyingsing gitu. Tetapi orang fasik itu dibilang apa? Seperti kegelapan. Mereka tidak tahu mengapa mereka tersandung. Bahaya banget ini, kita nggak tahu kenapa kita tersandung. Kalau jalan orang benar itu seperti terang gitu ya. Bisa lihat di depannya, di sampingnya, di sekelilingnya. Bahaya nih. Tapi jalan orang fasik itu seperti kegelapan, dia nggak bisa lihat dan dia nggak tahu kenapa dia tersandung. Saya beberapa hari yang lalu itu nonton podcast salah satu pemimpin daripada satu perusahaan yang high tech gitu ya, itu diretas, dihack gitu. Di 300 miliar rupiah out, hilang. Dia bilang gini, satu hal ketika diretas, dihack, yang pertama-tama kita butuh lakukan adalah kita mesti tahu di mana letaknya atau celahnya itu dihack. Kenapa? Dengan kita mengetahui kita dihack di mana, kita bisa langsung tutup celah itu. Tapi kalau kita nggak tahu di mana letak kita dihack, celahnya di mana, itu mau tutup sini, masuk lewat sini, mungkin bisa lebih dari 300 miliar yang hilang. 80 jam selesai ketemu. Itu katanya satu rekor gitu ya.
Perusahaan high-tech ketika dihack itu biasanya bisa berhari-hari, bisa berminggu sampai ludes gitu isi rekeningnya. Jadi orang fasik itu nggak tahu kenapa dia tersandung. Nah, Bapak Ibu, ini nasihatnya Petrus. Supaya kita waspada dan tidak pernah tersandung. Nah, kalau kita lihat sedikit ya, saya percaya Petrus dengan pimpinan Roh Kudus menuliskan hal ini, dia berkaca juga dengan pengalaman pribadinya. Dia murid Yesus, salah satu murid Yesus yang pernah tersandung. Saat apa Bapak Ibu? Petrus tersandung saat apa? Saat apa? Hah? Saat menyangkal Yesus 3 kali. Wih, murid Yesus yang paling vokal gitu ya, yang paling berani, pernah mengalami tersandung. Bapak Ibu, menyangkal Yesus 3 kali itu bukan khilaf. Kita lakukan kesalahan 3 kali hal yang sama itu bukan khilaf. Itu apa? Doyan, sengaja. Petrus 3 kali. Kalau baca Matius ya pasal 26 selanjutnya, pertama kali itu Petrus itu menyangkal. Lalu yang kedua disertai dengan bersumpah. Bersumpah kalau dia tidak pernah melihat Yesus. Yang ketiga bukan cuma menyangkal, bukan cuma bersumpah apa? Mengutuk. Lihat, menyangkal pakai sumpah. Aku nggak kenal orang itu. Yang ketiga mengutuk. Mengutuk itu gini, kalau memang saya udah sumpah, kalau memang saya kenal orang itu terjadilah kutuk dalam hidupku gitu kan. Artinya itu bukan khilaf Bapak Ibu. Nah makanya berkaca dengan pengalamannya itu, Petrus menasehatkan. Supaya kita orang percaya waspada, berjaga-jaga, jangan sampai tersandung. Ya. Di saat teduh kita beberapa minggu yang lalu, ketika malaikat ketiga itu meniup sangkakala, itu ada bintang yang bernama Absintus jatuh ke bumi, menyebabkan sepertiga dari bumi itu mati kepahitan. Gitu. Absintus itu artinya kepahitan. Hati-hati dengan kepahitan. Itu batu sandungan yang di akhir zaman ini akan banyak diuji orang-orang percaya. Sekali lagi kita butuh akuntabilitas, di mana kita bisa sedia untuk ditanya sama saudara kita. Nah, Bapak Ibu, perjalanan rohani orang percaya itu ibaratnya sedang berjalan di medan perang. Makanya kenapa jangan sampai tersandung? Karena kita sedang berjalan di medan perang. Efesus pasal yang ke-6 itu bilang supaya kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kita bertahan dan melakukan perlawanan. Menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, mana mungkin jalan di mall. Emang mau cosplay? Ya, pakai topi tentara gitu ya, bawa senjata, bawa ransel, lalu jalan-jalan di mall. Mengenakan perlengkapan senjata Allah itu di mana? Jalan di medan perang. Nah, ini gambar mall Bapak Ibu. Kalau kita jalan-jalan di mall, santai jalannya. Bisa sambil makan, beli crepes, makan es krim, bisa sambil jalan di mall. Pasang TWS, denger Spotify, denger podcast. Santai. Kalaupun tersandung, ya paling keseleo. Walaupun bahaya ya buat yang sudah berusia. Tapi kalau jalan di medan perang, bisa sambil makan es krim. Makan es krim, salah injek, ranjau, dur. Nyawa taruhannya. Makanya Bapak Ibu, Petrus dengan hikmat Tuhan katakan, kamu mesti lebih bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, supaya jangan sampai tersandung.
Perjalanan rohani orang percaya itu seperti sedang jalan di medan perang. Bukan jalan di mall. Bapak Ibu, kita sedang ada di medan perang. Di mana pikiran kita? Pertempuran paling dahsyat itu terjadi di pikiran kita, makanya pikiran kita ini mesti tunduk sama firman. Amin Bapak Ibu. Nah, minggu lalu kita belajar ya, tadi ada 5 area di mana kita rawan tersandung. Kita butuh ditolong, kita butuh mempertanggungjawabkan kepada orang lain secara sengaja dan rela. Area keuangan, rumah tangga, problem emosional, karakter, dan kehidupan seksual. Nah, dengan siapa kita bisa membangun akuntabilitas? Dengan pasangan kita yang sudah menikah ya, suami dengan istri, istri dengan suami, lalu orang tua dengan anak-anaknya, dan sebaliknya anak-anak dengan orang tua. Lalu fasor komsel dengan jaringan komselnya, lalu anggota komsel dengan anggota komsel lainnya. Nah, di sini saya mau panggil Bapak Danu. Boleh kasih semangat buat Bapak Danu untuk maju ke depan. Bapak Danu akan bercerita gitu ya, bagaimana akuntabilitas, kita membangun akuntabilitas di dalam Jarkom. Jadi selain dengan pasangan tetapi juga sama teman. Iya, silakan Pak Danu. Boleh di atas ini, Pak. Ya, cek. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Diberkati sama khotbahnya Pak Jerry. Amin. Iya, saya juga sangat diteguhkan sekali dengan penyampaian yang padat dan sangat jelas ya. Bagaimana pada akhirnya kita sebagai orang percaya perlu untuk berakuntabilitas gitu. Jadi apa yang perlu saya tambah kesaksian saya adalah begini. Yang pertama, akuntabilitas itu kan berarti kita membuka diri gitu ya. Saya yang sebagai orang yang tertutup ya, susah untuk kalau ada sesuatu, saya tipenya adalah lebih baik itu saya simpen sendiri gitu, tidak suka bercerita gitu ya. Tetapi lewat kebenaran saya tahu bahwa saya bukan Kristen Rembo, saya nggak bisa menghadapi semua sendirian ya, saya perlu pendapat daripada orang lain. Lewat kebenaran itu saya belajar juga untuk membuka diri saya gitu ya kepada orang-orang, tentu tidak semua orang gitu ya, orang-orang yang memang kita sama-sama mau belajar berakuntabilitas. Mungkin kalau Bapak Ibu berbicara, saya juga kok nyampein permasalahan ke orang lain gitu. Itu mungkin akuntabilitas sekuler. Kenapa? Karena mungkin hanya disampaikan permasalahannya, terus didengarkan, ya solusi dan sebagainya. Akuntabilitas yang benar yang dimaksud adalah ketika kita menyampaikan itu, kita sama-sama nih, seperti saya, Pak Jerry dan Pak Beni, gitu ya. Kami belajar apa kata firman di situ, gitu ya. Jadi walaupun kami saling menyampaikan solusi satu dengan yang lain, ya pendapat satu dengan yang lain, tetapi ada satu yang membedakan. Yaitu apa ya kata firman, ya terkait dengan yang sedang dihadapi gitu ya, baik yang dihadapi oleh saya, yang dihadapi oleh Pak Jerry gitu ya, yang dihadapi oleh Pak Beni begitu. Dan di dalam membangun akuntabilitas ya, saya juga belajar di poin 1 dengan pasangan, kami sama-sama komitmen untuk sama-sama maju, naik level gitu ya. Naik level itu secara rohani tentu saja ya, saling berbagi, saling mengingatkan ketika ada hal-hal yang sesuatu yang perlu dibereskan gitu ya. Yang kedua tentu saja sama anak-anak. Yang ketiga, puji Tuhan kami melakukan juga Jarkom. Ya saya tadi ya bertiga ya gitu, itu menolong sekali di dalam Jarkom. Dan juga yang keempat, nggak kalah penting karena komsel kami itu tiga keluarga, saya, keluarga Pak Jansen sama keluarga Pak Aris gitu ya, sehingga pada akhirnya kami memang sudah di satu titik belajar untuk terbuka satu sama lain.
gitu. Dan ketika kami terbuka, saya juga belajar untuk mereka tidak tercerita kok ke yang lain gitu ya. Itu benar-benar saya juga belajar untuk mempercayakan diri saya sama mereka, ya mereka juga belajar mempercayakan diri kepada kami gitu ya sebagai keluarga, sehingga pada akhirnya ketika yang dibahas itu memang sama-sama poinnya adalah di dalam pertumbuhan apa ya yang mau dikerjakan gitu ya. Ketika mentok pada akhirnya saya juga ngalamin, oh ternyata dari sudut pandang keluarga lain atau sudut pandang teman saya itu punya sudut pandang yang benar nih gitu. Berarti selama ini saya punya sudut pandang yang salah nih. Selama ini ternyata saya masih sombong gitu ya. Sehingga pada bagian itulah saya harus juga meneguhkan, saya diberkati lewat belajar melakukan akuntabilitas. Terima kasih Pak Danu. Kasih tepuk tangan buat Pak Danu. Berani untuk diketahui apa adanya. Waktu lagi diskusi sama Om Theo soal akuntabilitas ini, Om Theo sampaikan gitu. Kalau kita memang betul-betul pengen berubah, jangan takut diketahui apa adanya. Kecuali kita masih mau simpan itu. Kenapa? Karena ketika kita terbuka gitu ya, kita masih simpan, kita pasti akan percuma cerita masih begitu-begitu aja. Lalu yang kedua, Om Theo sampai saya tanyain, kami diskusi gitu ya, teman-teman di staff, apa diskusinya ya? Ngeblank. Ya, Om Theo sampein itu. Jangan takut untuk diketahui apa adanya. Kenapa? Karena targetnya berubah. Lalu saya tanya, Om, gimana Om? Soal keterbukaan kan kita ini kayaknya udah biasa gitu ya. Kita udah belajar terbuka. Tapi gimana kalau misalnya saya gitu ya, atau ada salah seorang yang teman akuntabilitas saya bilang, saya emang begini orangnya, saya nggak mau berubah. Nah itu masalahnya kata Om, akuntabilitas enggak kayak gitu, mesti terjadi perubahan. Mungkin perubahannya butuh proses, enggak masalah, selama orang itu masih mau berubah, lakukan. Jadi perubahan dan transparansi, wah keren. Terakhir statementnya, oh dimatiin. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, ini statementnya Bilhal yang minggu lalu juga disampaikan sama Om. 3, 2, 1. Setiap murid Kristus memerlukan akuntabilitas untuk menerima didikan. Akuntabilitas menolong kita untuk menundukkan diri dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada seseorang, bukan hanya kepada Tuhan. Sebab tanpa akuntabilitas sukar bagi kita untuk mengalami perubahan secara permanen. Mari Bapak Ibu, jemaat semua, kita praktekkan ini. Anggota komsel dengan anggota komsel lainnya, fasor komsel dengan fasor komsel lainnya, di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, dengan pasangan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan, kita mau naikkan lagu Yesus Kau Kebenaran. Tim profetik tolong bantu menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
padamu. Amin, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. amin, amin. Saya diberkati dengan satu kata, dengan dua kata, berbuah lebat. Bapak, Ibu, Saudara semua, Tuhan pengen hidup kita berbuah lebat. Dan cara untuk berbuah lebat adalah dengan dibersihkan. Ketika dibersihkan, tidak nyaman, tidak enak. Karena pasti ada bagian di dalam hidup kita yang kita mungkin sudah bertahun-tahun lakukan. Itu menjadi satu kebiasaan yang saya memang sudah begini. Tapi siang ini Bapak Ibu, dengan anugerah Tuhan, maukah kita semua berkata, Tuhan, aku mau dibersihkan. Tuhan, aku mau berbuah lebat. Walau itu tidak nyaman buat daging, tidak nyaman buat diriku sendiri. Bapak Ibu, Tuhan bisa mengorbankan kenyamanan kita demi supaya kita bisa berbuah lebat. Karena targetnya bukan hidup nyaman, hidup tenang, hidup santai. Targetnya bukan itu. Yang Tuhan mau, yang Bapak mau sebagai pemilik dari kebun anggur adalah berbuah lebat. Hidup kita sebagai ranting berbuah lebat. Dan caranya yang Tuhan sedang pimpin di tempat ini adalah dengan membangun akuntabilitas. Bapak, Ibu, Saudara semua yang ritu sungguh berkata, Tuhan, aku mau dibersihkan supaya aku berbuah lebat. Taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami ya Tuhan. Kau sudah menjadikan kami ciptaan yang baru. Kau sudah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami menolong kami untuk taat dan
tetap taat. Karena Engkau mau supaya kami berbuah lebat. Tuhan, tolong kami seluruh jemaat ya Tuhan. Biar kami sedia diri kami dibersihkan ya Tuhan. Ketika Tuhan memangkas bagian-bagian tubuh kami, bagian-bagian di dalam hidup kami, yang itu menghambat pertumbuhan kami, menghambat buah itu bisa lebat, kami sedia ya Tuhan. Kami tidak melawan. Biar kami terus menempel pada pokok anggur itu ya Tuhan. Bapak Ibu juga yang rindu melakukan ini, melakukan akuntabilitas di dalam keluarga, dengan pasangan, di dalam komsel, tetap taruh tangan di dada. Bilang, Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami mau lakukan ini. Kami mau mempertanggungjawabkan hidup kami kepada orang lain. Sedia ditanya bagaimana saat teduh, bagaimana disiplin rohani, bagaimana area-area yang kita bisa rawan jatuh tersandung. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan lagi lagu ini dari refnya. Allahku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin. Kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami menikmati menempel pada pokok anggur, di mana aliran-aliran sari-sari pertumbuhan itu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu siang ini ya Tuhan. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami sungguh-sungguh melakukannya ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua, kalau sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, biar kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita saat ini dan sampai kesudahan zaman. Semua yang percaya katakan